Pengharapan kepada dan di dalam Tuhan adalah sesuatu yang dinamis. Kita sudah bicarakan beberapa hari terakhir ini. Namun satu hal lagi yang kita perlu ketahui tentang pengharapan itu adalah bukan saja dinamis, namun tidak terjadi secara otomatis. Dalam arti adalah seperti mesin yang lalu dikendalikan Tuhan seolah memegang remote control dan mengatur manusia sedemikian rupa seperti robot. Tentu saja bukan ini pengharapan dan cara kerja Tuhan dalam menaruhkan pengharapan dari Tuhan di dalam hati manusia. Seperti iman yang bertumbuh, bagaikan biji sesawi ditanam lalu kemudian dia tumbuh, begitu pula pengharapan. Berarti ada prosesnya. Tidak otomatis langsung simsalabim lalu kemudian seorang langsung serta-merta tumbuh pengharapannya. Dan kemudian yang namanya pengharapan di dalam dan kepada Tuhan itu juga bukan saja bersifat relasional atau berkaitan dengan relasi antara Tuhan dengan kita, tetapi juga secara personal dan individual. Berarti cara kerja Tuhan untuk membuat seseorang berpengharapan kepadanya itu bisa jadi berbeda-beda. Hanya ada prinsip yang memang Tuhan taruhkan di dalam sabdanya, bahwa Dia senantiasa meliputi setiap orang yang percaya kepadanya dengan kasih setianya yang ajaib, sekaligus meluputkan orang itu dari maut. Inilah sesungguhnya sebuah pengharapan yang dahsyat dan berkhasiat dari Tuhan, meliputi kita dengan kasih setia dan meluputkan kita dari maut. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini, yang akan menyapa di dalam renungan-renungan pengharapan, dan hari ini dari Mazmur Pengharapan pasal 33 ayat 17 sampai 22. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Mazmur 33 adalah mazmur yang sangat lengkap. Lengkap dalam arti karya Tuhan dan perkataan Tuhan yang nyata di dalam setiap babak-babak atau aspek-aspek kehidupan. Pertama di dalam ayat 1 sampai 5, di situ digambarkan bagaimana Tuhan itu bersabda dan Dia ada di dalam ibadah-ibadah. Lalu kemudian ayat 6 sampai 9 digambarkan Tuhan itu sabdanya juga ada dan kehadirannya itu ada di dalam penciptaan. Alam semesta dijadikan oleh sabda Tuhan. Lalu yang ketiga ayat 10 sampai 17 di situ digambarkan bagaimana sabda Tuhan dan kehadiran Tuhan itu ada di dalam sejarah. Bangsa-bangsa sesungguhnya dikuasai oleh kendali Tuhan, dan setiap upaya-upaya orang untuk mempertahankan ketahanan nasional mereka atau keamanan militer mereka, maka semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Dan yang terakhir yang akan kita renungkan bersama dalam ayat 18 sampai 22, ini merupakan sebuah pernyataan tentang perkataan Tuhan dan kehadirannya yang ada di dalam kehidupan setiap orang secara pribadi. Ini yang saya sebut individual dan personal. Mulai ayat 18 sampai 22. Sebelumnya ayat 17 dikatakan bahwa jangan mengandalkan harapanmu kepada kuda yang sia-sia, karena walaupun tangkas dia tidak dapat memberikan keluputan.
Saat kita mencari jalan keluar atau menemukan orang yang kita anggap dapat memberikan harapan, biasanya salah satu kriterianya adalah orang yang tangkas, yang punya keterampilan dan mampu untuk menolong kita. Bila tidak, kita akan abaikan itu. Dan Tuhan ingatkan bahwa digambarkan di sini kuda yang memang tangkas luar biasa, tetapi sesungguhnya dia hanya bisa membawa seseorang lari dari sebuah kondisi bahaya. Tapi dia tidak dapat meluputkan. Dia hanya bisa membuat seseorang lari dari kenyataan hidup yang penuh dengan berbagai macam kecamuk dan gejolak. Tetapi dia sesungguhnya tidak dapat meluputkan atau menghilangkan segala bahaya itu. Dan penggambaran kuda ini lalu berkaitan juga dengan ayat yang ke-18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Tuhan lebih personal kali ini dan menggambarkan bahwa jangan cari orang-orang atau sosok-sosok yang tangkas yang dianggap bisa meluputkanmu dari segala macam bahaya bahkan maut. Tetapi justru yang terutama bukan tangkas tetapi takut akan Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Karena mata Tuhan itulah sesungguhnya yang menyelamatkan. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Digambarkan di sini bagaimana mata Tuhan itu selalu terarah kepada orang-orang percaya yang takut akan Dia. Inilah sesungguhnya syarat untuk supaya setiap kita dapat berpengharapan, yaitu punya hati yang takut akan Tuhan. Dan bukan itu saja, tetapi juga yang setia berpaut kepada Tuhan. Dituliskan di situ, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kata berharap di sini bukan 1-2 kali, tapi terus-menerus menaruh pengharapannya dengan setia kepada kesetiaan Tuhan. Ini adalah 2 syarat untuk seseorang sesungguhnya bisa memiliki pengharapan yang Tuhan tumbuhkan di dalam hatinya. Tuhan tumbuhkan harapan di dalam diri kita dengan cara meliputi kita dengan kasih setianya. Kesetiaannya memelihara kita, dan bahkan dikatakan meluputkan kita dari maut. Meluputkan dari maut bukan berarti kita tidak akan mati, tetapi tidak akan mati selama-lamanya. Sekali kita mati tubuh kita, lalu kemudian Tuhan berikan tubuh yang baru dan hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Di situ digambarkan melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhan tahu pada saat itu ada banyak orang-orang percaya yang sedang mengalami kelaparan. Dan bahkan ini akan berakibat maut ketika kondisi di mana sudah tidak ada makanan lagi dan kondisi kelaparan yang menyebabkan kematian banyak dialami oleh orang-orang pada zaman itu. Tetapi Tuhan dengan caranya meliputi kita, memenuhi dengan kasih setia Tuhan, dan lalu kemudian meluputkan kita dari maut dengan syarat, milikilah hati yang takut akan Tuhan dan setialah berpaut terus padanya. Karena tujuan mata Tuhan tertuju kepada kita, bukan sekedar Dia memperhatikan kita, tetapi Dia ingin supaya kita melaju bersamanya. Dia ingin supaya kita hidup setuju dengannya dan melaju bersama. Berarti mata Tuhan ditujukan kepada kita, justru itu adalah mata pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini mengingatkan kita pada jangkar yang digambarkan sebagai pengharapan itu bagi kapal yang ingin berlabuh dengan tenang. Karena itu milikilah hati yang takut akan Tuhan dan setia berpaut padanya agar terlepas dari maut selama-lamanya itu. Dia mau kita melaju bersamanya. Tetaplah arahkan dan tujukanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Amin.